saya lebih dihormati dan segala macam. Maka ini adalah semua niat-niat yang kerdil di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Ibadah umroh yang begitu agung, tetapi diikuti dan diiringi dengan niat-niat yang begitu rendah, menjadikan perjalanan umrah ini tidak berarti sama sekali bagi mereka yang menginginkan perkara-perkara duniawi ketika pergi umrah. Maka Bapak Ibu, kita ingin bertanya pada diri kita, tentu berarti apa tujuan kita pergi umrah? Apa visi kita untuk pergi umrah? Orang mengatakan umrah itu adalah wisata rohani. Nah, kita sering dengar ini ya Bapak Ibu. Umrah itu wisata rohani. Maka saya katakan saya tidak setuju dengan istilah wisata rohani. Wisata itu lebih bermakna ke dalam suatu perjalanan yang berisi huru-hara, yang berisi bersenang-senang, menghabiskan duit, shopping, berfoto-foto, bersukaria, dan segala macamnya. Sedangkan umrah ini bukanlah wisata. Umrah ini bukanlah kita bersenang-senang, berfoto-foto ria, shopping, berbelanja-belanja, ataupun menambah koleksi foto dan segala macamnya. Tidak. Umrah ini adalah perjalanan keimanan. Umrah ini adalah perjalanan penghapusan dan penyucian jiwa-jiwa kita dari dosa. Maka orang yang pergi umrah seharusnya dia meluruskan niat dia, meyakini bahwasanya dia pergi umrah karena dia sadar sudah banyak lumuran-lumuran dosa yang menutupi hatinya sehingga dia perlu penyucian jiwa dari Allah Azza wa Jal dengan pergi melaksanakan ibadah umrah. Oleh karena itu, makanya Rasulullah SAW itu bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya itu pada hakikatnya adalah proses penyucian jiwa, proses pembersihan diri dari segala bentuk kekhilafan, kemaksiatan, keingkaran, kefasikan yang selama ini kita lakukan. Wal hajjul mabrur laysa jaza'u ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang cocok, yang pantas bagi orang berhaji mabrur kecuali surga. Maka ibadah umrah ini langsung diberikan kisi-kisinya oleh Rasulullah SAW. Dia merupakan perjalanan keimanan. Dia merupakan perjalanan penyucian jiwa, proses pembersihan dosa-dosa dan kekhilafan kita. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu semua kita untuk meluruskan kembali niat kita semua. Untuk apa kita pergi umrah jauh-jauh, kita membayar mahal-mahal, jauh-jauh pergi ke Mekah dan Madinah. Kalau hanya untuk urusan duniawi saja, maka sebaiknya kita tinggalkan saja. Tetapi kalau niat kita ikhlas karena Allah, kita merasa butuh terhadap pengampunan-pengampunan dosa, kita butuh untuk pulang menjadi pribadi yang lebih baik, maka umrah adalah jalan yang tepat bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, umrah pada hakikatnya ketika orang pergi umrah dengan niat yang baik, niat yang ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan pergi dan kemudian kembali seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada orang yang pergi umrah tiap tahun, saya sering lihat, Bu. Umrah dia tiap tahun, tetapi lisannya tetap kasar kepada tetangga. Jilbabnya tetap saja pendek. Kemudian makanan-makanannya masih makan makanan yang syubhat, makan makanan yang haram. Lalu kemudian dia masih bolong-bolong sholatnya. Atau dia masih sering bertengkar dengan tetangga-tetangganya. Maka berarti dia umrah tetapi ada yang cacat dan salah dengan ibadah umrahnya. Bisa mungkin dengan niatnya atau perjalanan dia ketika umrah. Dia pulang tidak berhasil menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Maka Bapak Ibu yang muliakan, saya ingin menyampaikan satu singkat saja ini. Bekal perjalanan Bapak Ibu yang harus Ibu persiapkan sebelum kita pergi menuju Baitullah. Ini sebenarnya materi ini saja nih, ini bisa 1 jam misalnya, tapi kita singkat saja cuma 10 menit. Bapak Ibu tahu ya kan, kalau misalnya saya bertanya kepada Bapak Ibu ini, Bapak Ibu ketika pergi umroh, bekal apa yang Bapak Ibu persiapkan? Nah, mungkin kita akan menjawab, kami sudah mempersiapkan koper Ustaz, sudah mempersiapkan baju, mempersiapkan gamis, kami sudah mempersiapkan makanan-makanan ringan, kacamata, dan segala bentuk macamnya. Kemudian itu semua hanya berkutat pada perkara-perkara teknis dan perkara duniawi saja. Kita lupa mempersiapkan bekal terpenting sebelum kita pergi melaksanakan ibadah suci ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertanya kepada Al-Qur'an, kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal apa yang harus kami persiapkan ya Allah sebelum kami pergi menuju rumahmu menjadi tamumu?
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-hajju asyhurun ma'lumat." Haji itu dilaksanakan di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuq. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, maka janganlah dia berbuat kemaksiatan, kefasikan, dan jangan dia berbuat vulgar ataupun bercumbu dengan istrinya saat dia sedang ihram. Wala jidala fil hajj, dan jangan kalian bertengkar, berkelahi dengan orang-orang yang kalian temui. Jaga hati kalian. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Perbanyaklah ibadah kalian, amal soleh kalian ketika kalian pergi haji dan pergi umrah, karena Allah Maha tahu perbuatan kebaikan kalian walau hanya sebesar biji zarah saja. Lalu kemudian Allah berfirman, "Wa tazawwadu." Wahai orang-orang yang pergi melaksanakan haji dan umrah, wa tazawwadu. Berbekallah kalian, persiapkanlah bekal yang terbaik yang kalian miliki. Lalu mungkin kita bertanya, bekal apa yang harus kami persiapkan ya Allah? Fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapan bekal terbaik adalah bekal ketakwaan. Bekal ketakwaan yang selama ini banyak orang meninggalkannya. Bekal ketakwaan yang ini seharusnya menjadi bekal terbaik yang harus dipersiapkan. Maka kita di samping mempersiapkan urusan-urusan duniawi kita, Bapak Ibu juga harus mempersiapkan ruhani kita sebelum kita berangkat menuju ibadah umroh. Persiapkan kolbu kita, hati kita, keimanan kita. Kalau mungkin yang selama ini masih ada yang sholatnya bolong-bolong, maka sebelum pergi umroh coba sempurnakan selalu sholatnya. Kalau ada yang mungkin selama ini lisannya masih sering bertengkar dengan tetangga, jaga lisannya. Kalau ada mungkin selama ini masih sering berghibah, kemudian menceritakan keburukan orang lain, maka tolong tutup lisannya serapat-rapatnya. Kalau masih ada yang mungkin masih sering menyakiti tetangganya, atau masih sering menyakiti bawahan-bawahannya, atau masih sombong di hadapan orang-orang, maka jaga hati kita, mulai kita menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatan dalam diri kita sebelum kita pergi melaksanakan ibadah umrah. Kenapa? Karena kalau hati kita sudah bersih, ketakwaan kita sudah mulai muncul, ibadah kita sudah mulai naik ketika kita akan berangkat pergi ke Baitullah, maka itu akan menjadi modal kita mendapatkan umrah yang mabrurah, kita mendapatkan pengampunan dari perjalanan umrah kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ujian-ujian ataupun kesulitan yang Allah berikan kepada kita, misalnya ketika kita berada di Mekah dan Madinah, hati kita lebih lapang, hati kita sudah lebih siap untuk menerima apapun ketentuan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Hati dia sudah bersih. Kalau hati sudah bersih, Bapak Ibu, maka apapun yang dia temui nanti, dia tidak akan ambil masalah, dia tidak akan ambil pusing. Dia hanya mengharapkan yang penting dia datang untuk membersihkan jiwanya dan memperbanyak amal ibadah di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Maka bekal ketakwaan ini banyak ditinggalkan oleh orang. Dia sibuk dengan perkara duniawinya saja tapi lupa dengan perkara akhirat. Maka kita selalu mengajak orang-orang yang ingin pergi umrah, mulai dari sekarang persiapkan dulu rohani kita. Naikkan amal soleh kita, kurangi kemaksiatan kita, maka itu menjadi bekal yang baik sebelum kita pergi melaksanakan ibadah umrah. Yang dimana nanti yang kita harapkan Bapak Ibu setelah pulang umrah itu ada kenaikan nilai-nilai keimanan. Yang mungkin sebelum pergi umrah jilbabnya masih pendek kemudian menjadi panjang. Yang sebelum pergi umrah itu ngajinya masih satu hari satu halaman satu minggu kemudian menjadi satu juz satu hari. Yang dulu bangun subuh atau tahajud itu sangat sulit sekali, kemudian dia menjadi lebih ringan untuk sholat tahajud. Dan segala bentuk macam keimanan, akhlak dia menjadi lebih baik setelah dia pulang dari ibadah umrah. Itu yang kita harapkan. Maka banyak para pejabat, para artis, para selebgram, orang-orang kaya, tiap tahun dia pergi umrah, tiap tahun dia pergi haji. Tetapi keadaan dia ketika akan pergi dan setelah pergi tidak ada perbaikan sama sekali, maka berarti ada yang cacat dan ada yang salah dengan niatnya atau dengan perjalanan umrahnya. Maka umrah pada hakikatnya akan membuat pribadi seseorang jauh lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih menjadi pribadi yang lebih berakhlakul karimah, menjadi lebih tawadhu, menjadi tidak sombong, menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah intisari dari perjalanan umrah itu Bapak Ibu. Maka ikhlaskan niat kita semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala, persiapkan bekal ketakwaan sebelum kita berangkat.
Maka bukan hanya fisik, tetapi rohani kita kita persiapkan. Kenapa? Karena umroh adalah perjalanan keimanan, bekalnya adalah iman, buahnya adalah peningkatan keimanan. Bukan foto-foto yang bertambah, bukan jajanan dan shopping-shopping yang ditambah, tetapi keimanan itulah yang kita rawat dan kita jaga. Itu adalah bagaimana cara kita untuk meluruskan niat kita, Bapak Ibu, di bagian keutamaan-keutamaan umrah. Maka umrah kalau dilaksanakan dengan sempurna, insya Allah menjadi bekal yang baik bagi kita untuk mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surga Allah. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan masuk langsung ke fikih umrahnya ya, Bang Nurman ya. Kita akan masuk ke dalam fikih umrah. Sebentar, saya mau share bagian fikih umrah. Eh, Sebentar. Ustaz, maaf untuk tanya jawab nanti mungkin di akhir ya, sebentar ya. Kita Iya, kasih tanya waktu jawab boleh sebentar di ya. akhir nanti. Atau iya, Ah, tanya boleh oke. di akhir, oke? Atau mau sambil ini, sambil Sambil aja deh, kayaknya sambil biar biar nggak kelupaan nanti ya. Kalau ada yang pertanyaan, silahkan nanti langsung bersuara aja ya, ibu-ibu. Takutnya saya nggak ngeliat baik nanti. Bapak Ibu untuk yang ada pertanyaan, monggo langsung di pertanyaan aja ya, ke Ustaz ya. Makasih. Yang materi tadi ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu semua? Tidak ada ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia fikih umroh ya. Fikih umroh. Kelihatan ya, kelihatan Bang? Kelihatan, kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin di antara kita sudah ada yang sering pergi umroh ya, atau ada yang baru pertama kali. Maka kita ingin sedikit ini mengulang-ulang kaji kita, mengulang-ulang ilmu kita tentang ibadah umroh dan juga apa hikmah dalam setiap ritual-ritual ibadah umroh tersebut. Pertama-tama saya ingin memahamkan dulu Bapak Ibu semua, di dalam umroh ada dua pembagian utama dalam aktivitas ibadah umroh. Ada yang pertama yang disebut dengan rukun umroh, ada yang disebut juga dengan wajib umroh. Apa perbedaannya? Rukun umroh itu ya seperti di sini ya. Rukun umroh adalah sesuatu amalan yang harus dilakukan. Kalau dia tidak dilakukan maka otomatis umrohnya tidak sah dan batal, tidak bisa diganti dengan kafarat atau membayar dam. Maka rukun itu dalam bahasa Arab bermakna pondasi. Maka kita bayangkan rumah itu bagai pondasi. Kalau dia dihancurkan, dia tidak dilaksanakan, maka langsung hancurlah rumah tersebut, maka langsung hancurlah ibadah umrah tadi. Maka dia tidak bisa diganti dengan apapun, tidak bisa dia dibayar kafarat atau apapun, tidak bisa diperbaiki. Maka rukun harus dilakukan, kalau ditinggalkan konsekuensinya ibadah umrahnya tidak sah. Itu rukun. Kemudian ada yang kedua namanya wajib. Wajib umrah. Ini ada sedikit perbedaan ibu-ibu semua. Wajib umrah adalah dia sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah umrah. Kalau dia ditinggalkan, maka ada yang rusak dengan ibadah umrahnya dan harus disempurnakan dengan membayar dam atau dengan kafarat. Maka kita analogikan wajib umrah ini Bapak Ibu itu seperti dinding. Dinding rumah, kalau dia rusak, kalau dia bolong, maka rumah itu masih ada, tetapi cacat bentuknya. Maka dia harus ditambal, dia harus diperbaiki. Maka umrahnya tetap sah, tetapi harus dibayar dam atau kafarat sebagai penyempurna kekeliruan yang dia lakukan. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Ada rukun, ada wajib. Rukun harus dilakukan, kalau tidak dilakukan langsung batal umrahnya. Wajib harus dilakukan, tetapi kalau tidak dilakukan atau kelupaan dia, maka umrahnya tetap sah, tapi harus dibayar dengan kafarat atau dengan dam. Bagaimana tata caranya nanti kita bahas. Maka rukun umrah itu Bapak Ibu hanya 3 saja, tidak banyak. Yang pertama adalah niat. Semua ibadah harus pasti pakai niat. Dan di dalam ibadah umrah, niat ini biasanya kita sebut dengan istilah ihram. Dengan istilah ihram. Yakninya seseorang masuk ke dalam proses ibadah umrah,
Lalu kemudian ada beberapa hal yang tadi boleh dia lakukan menjadi haram dia lakukan. Maka ihram itu dalam bahasa Arab dari kata-kata ahrama yuhrimu ihraman. Artinya membuat menjadi haram. Orang yang sudah berniat untuk melakukan ibadah umrah, lalu dia masuk dalam prosesi ibadah umrah, maka tadi ada beberapa perbuatan yang boleh dilakukan, tetapi saat dia mulai berniat ihram atau berniat ibadah umrah, menjadi haram dia lakukan. Sama seperti sholat misalnya Bapak Ibu. Kita sering sholat mendengar istilah takbiratul ihram, betul ya? Maka takbiratul ihram adalah takbir yang dilakukan di permulaan sholat, yang ketika dia lakukan, dia mulai masuk ke dalam perkara sholat, dan mulai tidak boleh atau diharamkan beberapa pekerjaan yang tadi masih boleh dia lakukan ketika dia di luar sholat. Ketika orang tidak sholat, dia boleh berbicara, dia boleh ketawa. Tetapi ketika sudah mulai takbiratul ihram, maka soal berbicara tadi menjadi haram bagi dia. Maka ngomong tadi menjadi haram bagi dia. Maka makan minum tadi menjadi haram bagi dia. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam sebuah proses ibadah yang disebut dengan sholat. Maka begitu juga dengan ibadah umrah. Ketika dia sudah masuk dalam ibadah umrah, maka ada hal-hal yang tidak boleh dia lakukan. Yang disebut dengan larangan-larangan ketika ihram. Apa saja larangan ketika ihram? Itu nanti kita bahas di bagian berikutnya. Ini yang pertama ya Bu ya. Rukun yang pertama adalah nih niat. Kalau ada pertanyaan langsung bertanya saja ya. Kemudian yang kedua tawaf. Rukun yang kedua dalam ibadah umrah itu tawaf. Tawaf itu adalah sama-sama kita ketahui adalah kegiatan ibadah memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Itu istilah singkat dari tawaf. Tawafa yatufu artinya mengitari dan mengelilingi. Ka'bah sebanyak 7 kali. Maka jangan 8 kali, jangan 9 kali. Jangan mentang-mentang kita semangat, Ustadz saya mau umrohnya itu tawaf 8 kali, 9 kali. Jangan. Itu kelewatan soleh, malah tawafnya tidak sah. Karena apa? Karena kelebihan. Sama kalau kita sholat asar 4 rakaat, jangan kita sholat 5 rakaat. Tidak boleh. Sholat subuh 2 rakaat, maka jangan kita sholat 3 rakaat. Maka sesuai dengan tuntunannya 7 putaran. Lalu setelah tawaf, rukun berikutnya adalah sa'i. Yakni berlari-lari kecil di antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Maka ini adalah rukun umroh yang harus dilakukan oleh semua orang yang sedang melaksanakan ibadah umroh dan tidak bisa diganti dengan apapun. Kalau salah satunya ditinggalkan berarti umrohnya langsung batal. Kemudian yang Ustadz berikutnya, izin izin bertanya Ustadz. ayo Bang, Tentang rukun umroh ya tadi itu kan pondasi ya, rukun umroh itu pondasi kita saat berumroh. Kalau kita betul. nggak melakukan berarti kan umrohnya batal ya. Jadi Ya, diulang dari awal lagi atau bagaimana? Nah yang kedua kalau bukan. misalnya Hmm, anggapannya kita bawa ini ya, bawa anak terus nggak bisa sholat tawaf, sunah tawaf ya, Ustadz. Itu gimana? sholat sunnah tawaf misalnya? Ya itu termasuk membatalkan juga atau enggak? Oh Itu. tidak, oke. Yang pertama, Makasih. kalau ini tidak dilakukan oleh orang, dia harus menyelesaikan umrohnya, tetapi umrohnya itu tidak sah. Diulang lagi tahun depan, bukan saat itu. Diulang lagi tahun depan, maka umroh dia di tahun itu tidak sah. Kenapa? Karena ada rukun yang dia tinggalkan. Misalnya dia nggak tawaf nih, dia sa'i saja. Kemudian dia langsung potong rambut, maka umrohnya langsung tidak sah. Harus diganti tahun depan gitu. Lalu kemudian yang rukun itu Bapak-bapak semuanya hanya tawaf saja atau dengan sa'i saja dan niat. Adapun sholat sunnah setelah tawaf itu termasuk sunnah dalam ibadah umroh. Kalau tidak dikerjakan maka tidak berefek apa-apa. Di rukunnya ini cuma saja ini saja. Tawaf mengitari Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i Safa Marwah 7 kali. Selain daripada itu bukan termasuk rukun umrah. Jadi kalau misalnya bawa anak, kemudian nggak bisa sholat sunnah setelah tawaf, maka tidak masalah. Itu hanya termasuk sunnah dan tidak akan merusak ibadah umrah kita. Rukun hanya 3 ini saja. Oke, aman ya Bang ya? Baik, Ustadz, aman. Oke, oke. Berikutnya Bapak Ibu ada namanya wajib umrah. Wajib umrah tadi kita sampaikan adalah perkara-perkara yang harus dilakukan. Kalau misalnya dia tidak lakukan, umrohnya tetap sah. Tetapi dia harus membayar kafarat atau membayar dam karena dia sudah meninggalkan wajib umrah. Apa itu wajib umrah? Yang pertama,
ihram dari miqat. Ihram dari miqat atau istilah lainnya mengambil niat dari miqat. Ustadz, apa itu miqat, Ustadz? Bapak Ibu yang Allah muliakan, miqat itu adalah tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat mengambil niat bagi orang-orang yang akan datang ke Mekah dari berbagai penjuru dunia manapun. Mikot itu ada 5 yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas, ada sebuah video nanti kita lihat. Maka mikot ini adalah kalau bahasa Inggrisnya tempat starting, Bang. Tempat starting kita memulai ibadah umroh. Maka kita tidak memulai ibadah umroh ketika kita berada di Mekah atau di Masjidil Haram, tidak. Kita sudah mulai mengambil niat itu ketika kita melewati sebuah mikot atau tempat mengambil niat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kalau orang, misalnya kalau Bapak Ibu nanti ke Madinah dulu nih, lalu ke Madinah ingin ke Mekah, maka tempat mengambil niatnya itu ada sebuah tempat bernama Zulhulaifah atau Bir Ali namanya. Maka ini tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang berada di Madinah atau Ahlul Madinah. Mengambil niat di Bir Ali, lalu kemudian ketika dia sudah mengambil niat, berarti dengan begitu dia sudah masuk ke dalam prosesi ibadah umrah. Kalau ada orang yang pergi umrah, tetapi dia mengambil niatnya sudah melewati mikot, atau dia mengambil niatnya bukan di mikot, di tempat yang lain misalnya. Atau dia mengambil niatnya baru setelah dekat Masjidil Haram. Maka berarti ibadah umrahnya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau membayar kafarat. Kenapa? Karena dia mengambil niatnya bukan pada tempatnya. Mengambil niatnya bukan pada mikot yang sudah ditentukan. Umrahnya tetap sah, tetapi ada cacat, harus dibayar dengan dam. Apa dam melanggar larangan ibadah, larangan wajib umrah? Yang pertama adalah memotong kambing. Kambing sekarang harganya di sana sekitar 500-600 real. Bisa 2 juta sampai 2,5 juta. Kalau tidak sanggup Bapak Ibu, maka berpuasa sebanyak 10 hari. Itu bagi orang-orang yang meninggalkan wajib umrah. Contohnya dia mengambil niat tidak di mikot atau melewati mikot. Mikot apa saja? Nanti kita akan bahas, ada sebuah video. Kemudian yang berikutnya adalah tahallul. Tahallul ini adalah proses pencukuran rambut setelah selesai sa'i. Maka ini adalah wajib umrah yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, dia wajib membayar dam atau membayar kafarat. Nah, ini saja wajib umrah, hanya 2. Rukun umrah ada 3. Terus ini ada pertanyaan Bapak Ibu semua. Antara wajib dan umrah. Ini harus antara rukun dan wajib umrah. Ini harus kita bedakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi kita sampaikan. Ibadah umrah itu dia spesial. Ketika orang mengambil niat, maka berarti dia istilahnya dia mengambil ihram atau mengambil prosesi niat dalam ibadah umrah. Maka Bapak Ibu ketika nanti akan mengambil niat misalnya nih dari Madinah dan akan pergi ke Mekah. Maka sebelum kita mengambil niat, maka ada beberapa perkara yang kita disunahkan untuk melakukannya. Apa itu sunnah-sunnah sebelum kita mengambil ihram atau mengambil niat akan melaksanakan ibadah umrah? Yang pertama kita disunahkan untuk bersih-bersih badan dulu Bapak Ibu. Mandi kita, mencukur rambut kita, merapikan rambut-rambut kita. Kalau ada yang kukunya panjang silakan dipotong. Ada yang bulu ketiaknya panjang boleh dipotong. Ada yang kumisnya panjang boleh dipotong. Maka itu istilahnya adalah mempercantik diri kita, membersihkan diri kita sebelum mengambil niat. Lalu kemudian kita gunakan parfum di badan kita, di badan ya, di kulit kita, bukan di kain ihram. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum mengambil niat. Bersih-bersih, mandi, kemudian berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Nah inilah sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum seseorang mengambil niat. Bagaimana posisinya nanti kita akan lihat di video. Oke, itu ihram. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu masalah ihram? Sunah-sunah sebelum ihram? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, Tanya Ustadz, ya Pak, ya Bu. niatnya sholat sunat yang habis mandi itu. Oke, sholat sunnah 2 rakaat ini Ibu-Ibu, ini sholat sunnahnya bebas apapun jenisnya.
Biasanya kita kalau dari Madinah kita akan pergi ke Bir Ali. Di sana ada suatu masjid. Ya, ada Masjid Zulhulaifah, benar? Di sana ada masjid yang biasanya orang-orang akan mengambil niat di sana. Maka kita silakan berwudu, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaatnya ini terserah apa niatnya. Boleh kita. Nah, ini juga salah satu tips Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau misalnya sholat sunnah, itu boleh menggabungkan beberapa niat dalam satu amalan. Misalnya Bapak Ibu wudu, kemudian masuk ke masjid. Ini kita mau ambil niat ini, maka niatkan saja sholat sunnah berwudu dan sholat tahiyatul masjid. Kalau misalnya itu di waktu duha, tambahkan lagi niat sholat duha. Maka ini yang dicontohkan oleh para ulama dahulu, ibu-ibu semua. Mereka mengerjakan satu ibadah, tetapi menggabungkannya dengan niat-niat yang lain. Maka dalam sholat, selama itu adalah sholat sunnah, maka dia boleh digabungkan. Tetapi sholat wajib tidak boleh digabungkan niatnya dengan sholat sunnah. Tetapi sholat sunnah boleh digabungkan. Sholat tahiyatul masjid digabungin. Sholat duha, sholat taubat, sholat hajat sekalian digabungkan dalam satu ibadah. Maka ini dengan satu amalan bisa banyak pahala ibu yang bisa diraih. Maka silakan ketika kita akan ihram, sholat sunnah 2 rakaat, apapun sholatnya. Ketika kita diberi ali nanti. Sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu, kemudian sholat taubat misalnya kah, kemudian sholat tahiyatul masjid, silakan digabungkan. Yang penting sholat minimal 2 rakaat. Ada Ustaz, lagi? itu kalau misalnya di niatnya itu berarti anggapannya saya niat sholat duha, terus niat sholat taubat, niat sholat hajat itu digabung semua jadi satu berarti ya? Niatnya gitu ya? Boleh digabungkan jadi satu, nggak apa-apa. Sholat Mau tahiyatul masjid tahiyatul juga masjid misalnya. digabungin jadi satu. Oke, siap. Oke, makanya kata para ulama, an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah bisnisnya para alim ulama. Kenapa bisnisnya para alim ulama? Karena mereka tahu dengan satu amalan mereka bisa menggabungkan banyak niat di sana sehingga amalan mereka jauh lebih besar nilainya. Nah, kayak ini salah satu tips ya. Jadi nggak perlu harus mengulang-ulang tiap 2 rakaat dengan niat yang berbeda-beda, tidak perlu. Selama dia masih sholat sunnah gitu. Kemudian yang berikutnya kita masuk dalam hal-hal yang larangan ihram ya. Jadi kita sampaikan ya ibu-ibu semua, ketika orang sudah mulai berniat dan sudah melafazkan niat membaca labbaik Allahumma umratan, dia masuk ke dalam ibadah umrah. Yang laki-laki sudah menggunakan kain ihram misalnya. Maka ketika dia melafazkan niat, dia masuk ke dalam prosesi ibadah umrah, berarti saat itu juga ada larangan-larangan yang tidak boleh dia langgar. Ada hal-hal yang tadi boleh dia lakukan, tetapi sekarang menjadi tidak boleh dia lakukan. Apa saja? Ada larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah orang-orang yang sedang dalam proses ibadah umrah atau sedang ihram, bahasa Arabnya muhrim. Muhrim itu orang yang sedang berihram. Nah, jadi muhrim itu bukan orang yang tidak boleh kita nikahi, Bapak Ibu. Itu namanya mahram. Nah, kalau muhrim itu orang yang sedang ihram melaksanakan ibadah umrah. Aturan yang pertama atau larangan yang pertama, mereka tidak boleh berhubungan suami, istri, dan seluruh bentuk pengantarnya. Kata-kata mesra, bercumbu, dan segala bentuk macam muqaddimah sebelum terjadinya hubungan badan suami istri. Maka ini adalah pelanggaran yang paling berat. Berhubungan suami istri adalah pelanggaran yang paling berat. Konsekuensinya adalah, khusus yang ini, ibadah umrohnya akan batal. Lalu kemudian dia wajib untuk menggantinya di tahun depan, dan dia diharuskan membayar dam onta, bukan kambing. Maka ini adalah yang paling bahaya ini. Damnya bukan kambing, tapi onta. Onta itu lebih mahal, Bu. Lalu kemudian dia harus mengkodok umrohnya di tahun depan karena umrohnya saat itu langsung batal. Lalu kemudian yang berikutnya, larangan bagi orang yang sedang ihram tidak boleh melakukan kemaksiatan dan kefasikan. Tidak boleh dia berdusta, tidak boleh dia berkata-kata kasar, tidak boleh dia bermaksiat, tidak boleh dia melihat aurat-aurat wanita, melihat aurat-aurat orang dan segala bentuk macamnya. Maka saat sedang ihram harus menjaga kesucian dan kebersihan hati, pikiran, dan otak kita. Jangan kita bermaksiat kepada Allah. Kemudian berikutnya, tidak boleh menikah atau menikahkan. Nah, kan biasanya sekarang sedang tren-tren nih Bapak Ibu. Nikah depan Ka'bah, ya kan? Nikah di Masjidil Haram, gitu kan? Tapi kalau sedang dalam keadaan ihram, maka dia tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan. Haram hukumnya, tidak boleh.
tidak sah pernikahannya. Lalu berikutnya memotong kuku dan rambut dengan sengaja. Bapak Ibu tadi disunahkan memotong rambut itu sebelum mengambil niat. Ketika niat sudah dilafazkan, maka tidak boleh lagi menggunting kuku, tak boleh lagi mencukur rambut, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu, mohon maaf, kemaluan dan segala bentuk macamnya. Maka hati-hati jangan sampai ada bulu-bulu kita yang tercabut atau kuku kita yang tergunting akibat kelalaian kita. Lalu kemudian menggunakan parfum tidak boleh. Ibu-ibu tidak boleh menggunakan semua yang disebut dengan parfum, baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin sekarang ada pertanyaan, Ustadz. Nah, ini saya kadang sering ditanya, Ibu. Kalau pakai fresh care atau minyak kayu putih, apakah itu termasuk parfum? Apa karena dia baunya lumayan wangi? Maka kita katakan fresh care, minyak kayu putih atau yang sejenisnya, maka itu tidak disebut dengan parfum dan itu boleh digunakan. Walaupun baunya sedikit ada semerbaknya, tetapi dia tidak disebut dengan parfum dalam istilah bahasa Arab. Karena orang menggunakannya untuk obat, bukan untuk berdandan-dandan, bukan untuk wangi-wangian. Deodoran silahkan pakai, skincare silahkan pakai, kemudian body lotion silahkan pakai. Kalau ada memakai fresh care, kemudian minyak kayu putih silahkan pakai semua itu, karena itu bukan termasuk parfum gitu. Lalu kemudian yang berikutnya berburu. Nah, ini berburu ini biasanya orang-orang para sahabat dulu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kita nggak akan ada yang berburu. Emang ada yang ke Mekah sengaja bawa senapan gitu kan, mau berburu rusa, nggak ada. Maka ini biasanya ini adalah larangan yang berlaku dulu di zaman sahabat ya. Karena sahabat itu mereka kalau melihat ada hewan ternak itu mereka pasti ingin berburu tuh. Ternak kambing lah yang mereka lihat atau rusa, maka mereka akan ingin untuk berburu. Tetapi dalam ibadah umroh mereka dilarang untuk berburu. Kemudian ada larangan-larangannya khusus bagi laki-laki saja. Tadi larangan bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada larangan ihram yang khusus bagi laki-laki. Apa itu? Menggunakan pakaian yang berjahit dan berbentuk. Laki-laki yang sudah melafazkan niat ihramnya, dia tidak boleh menggunakan baju yang berjahit ataupun berbentuk seperti baju kaos, kemudian kemeja, celana dalam, celana katun, dan segala bentuk macamnya. Dia tidak boleh menggunakannya sama sekali. Dalam istilah kata, telanjang bulat di dalamnya. Bebas, tidak ada apa-apa. Sangat bersih dari segala bentuk kain helai apapun. Kemudian yang berikutnya menutup kepala tidak boleh. Tidak boleh dia menggunakan peci, tak boleh menggunakan topi, atau tak boleh menggunakan payung yang diletakkan di atas ini ditempel, nggak boleh. Karena itu disebut dengan menutup kepala. Itu untuk laki-laki. Lalu kemudian menggunakan sepatu yang menutup mata kaki. Bapak-bapak tidak boleh menggunakan sepatu atau kaos kaki yang menutupi mata kaki, tidak boleh. Tetapi kalau pakai sendal tidak apa-apa, boleh menggunakan sendal. Selagi sendalnya sendal biasa kayak Swallow, Ager, sendal-sendal biasa itu masih boleh. Tetapi tidak boleh menggunakan yang sampai menutup mata kaki. Itu larangan bagi khusus laki-laki saja. Kemudian ada larangan khusus bagi perempuan. Nah, ibu-ibu ini lebih ringan sebenarnya. Ibu-ibu ketika ibadah umroh larangannya cuma dua saja dalam segi pakaian. Tidak boleh gunakan cadar dan tidak boleh menggunakan sarung tangan. Itu saja. Selebihnya ibu-ibu bebas, silahkan. Yang penting menutup aurat. Dia pakai kaos kaki, pakaian-pakaian biasa, silahkan. Mau warna apapun, hitam, putih, silahkan. Tidak ada larangan dan tidak ada ketentuan sama sekali. Dan Bapak Ibu dan Ibu-ibu kalau misalnya di kamar mau buka baju, mau buka jilbab ketika sedang ihram, maka tidak ada masalah pula. Karena saya sering dengar ada ibu-ibu yang ngadu, Ustaz, saya disampaikan oleh ustaz sebelumnya, kalau sedang ihram tidak boleh membuka aurat, walaupun di depan suami, walaupun di dalam kamar. Tidak boleh dia mengganti kaos kakinya, tak boleh dia membuka jilbabnya, mengganti bajunya sampai selesai ihram. Maka ini menyesatkan namanya. Maka ibu-ibu boleh, terserah. Ketika berada di kamar, tidak ada orang, ya sudah kita buka baju, kita ganti kaos kaki, kita ganti jilbab. Tidak ada larangan sama sekali. Larangan ibu-ibu hanya tidak boleh menggunakan cadar dan tidak boleh menggunakan sarung tangan. Itu saja. Selebihnya boleh, silakan. Kecuali ya hal-hal yang tadi kita sampaikan, parfum, gunting kuku dan segala macamnya gitu.
Nah, Bapak Ibu yang muliakan, saya ingin di sini ada beberapa hal perkara-perkara yang sebenarnya boleh dilakukan, tetapi masyarakat kita menganggap itu tidak boleh ketika sedang ihram. Apa itu yang pertama? Mandi. Banyak orang yang bertanya, Ustadz, emang boleh mandi ketika ihram? Ya boleh, tidak ada yang melarang. Ibu-ibu misalnya dari Madinah ke Mekah, lalu kemudian sampai Mekah gerah badannya. Ingin mandi sebelum melaksanakan ibadah umrah, silakan, tidak ada yang melarang. Silakan kita mandi. Maka itu bukan termasuk larangan ihram. Kemudian mengganti kain ihram. Kalau ada bapak-bapak yang kain ihramnya punya 2, 3 dan segala macamnya, silakan dibawa, tidak ada masalah. Kalau mau diganti, maka itu juga tidak apa-apa. Lalu kemudian berikutnya menutup wajah dengan alasan kesehatan. Kalau misalnya Bapak Ibu flu, demam, sakit atau batuk-batuk, maka boleh menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Karena kan hukum aslinya menggunakan masker atau cadar tidak boleh. Tetapi karena dia darurat, karena dia sakit menjadi boleh. Lalu menggunakan pakaian yang berjahit dan sepatu untuk wanita. Wanita tidak ada pantangan dalam berpakaian. Silakan gunakan sepatu apapun, kaos kaki apapun, pakaian berjahit bentuk apapun silakan pakai. Yang repot itu hanya laki-laki saja yang repot. Kemudian berikutnya menggaruk tubuh. Nah, ini silakan menggaruk tubuh. Karena ada orang yang bilang sedang ihram nggak boleh menggaruk tubuh ya. Kalau gatal gimana kalau nggak digaruk? Ya, tidak ada larangan menggaruk tubuh. Kemudian kalau Bapak Ibu, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mau pakai celak mata yang warna hitam itu silakan, juga tidak ada yang melarang celak mata. Atau menggunakan payung, tapi payungnya dipakai seperti ini juga tidak ada larangan. Kemudian membunuh binatang-binatang yang berbahaya itu juga diperbolehkan gitu. Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai larangan-larangan ihram? Aman ya? Oke, kita lanjut. Maka mungkin kita bertanya, Ustadz, apa konsekuensi kalau kita melanggar larangan-larangan ihram? Apa akibatnya? Apa kafaratnya? Nah, itu dia. Bagi Bapak Ibu yang jika dia memotong rambut atau kuku, menutup kepala, menggunakan parfum, menggunakan pakaian-pakaian berjahit bagi laki-laki dan segala bentuk macamnya, maka dia memilih satu di antara 3. Oke, ada bertanya, Ibu? Iya, mau bertanya Ustadz, yang tadi masalah kalau misalkan mandi saat ihram itu kan diperbolehkan, tapi kalau untuk penggunaan sabunnya gimana Ustadz? Nah, Bapak Ibu tolong lihat yang pertama saya ingin sampaikan, sabun itu tidak disebut dengan parfum. Sabun itu dia tidak masuk kategori parfum. Maka boleh kita mandi menggunakan parfum, tetap menggunakan sabun. Tetapi saran saya kalau ada sabun yang baunya tidak kuat, seperti sabun-sabun di hotel, maka silahkan dipakai, tidak ada larangan sama sekali. Saya pernah haji tahun 2019, saya bertanya pada masyayikh-masyayikh di Saudi, para ustaz-ustaz kami, para dosen-dosen kami, dan juga mufti di sana, hukum kami mandi menggunakan sampo dan juga menggunakan sabun-sabun sabun cair dan segala macamnya, maka mereka katakan boleh, tidak ada larangan kalian menggunakannya. Karena itu tidak digunakan orang sebagai parfum, itu hanya sebagai membersihkan badan saja. Tetapi untuk kehati-hatian, kalau misalnya ada yang baunya tidak kuat, maka pilihlah bau sabunnya yang tidak kuat gitu. Jadi tidak apa Ibu menggunakan sabun, karena sabun tidak disebut dengan parfum dalam istilah bahasa Arab. Sama sampai sini Ibu? Baik, terima kasih Ustadz. Oke. Next ya, lanjut ya. Oke, berikutnya larangan-larangan ihram tadi konsekuensinya ada 3. Milih salah satu. Yang pertama, Bapak Ibu harus menyembelih kambing. Potong satu kuku dengan sengaja dan sadar, harus bayar kambing. Kalau tidak sanggup, maka boleh turun ke bawahnya, yakninya memberi fakir miskin makan sebanyak 6 orang. Bapak Ibu pilih makanan 6 porsi yang mengenyangkan, maka berikan kepada 6 orang yang miskin di sekitar Masjidil Haram, maka itu sudah dianggap sah membayar kafarat melanggar larangan-larangan ihram. Kemudian yang kedua, yang terakhir puasa sebanyak 3 hari. Nggak punya duit Ustaz, nggak bisa sanggup beli kambing. Kami juga nggak sanggup beli makanan untuk orang miskin Ustaz. Ya sudah, silakan berpuasa sebanyak 3 hari. Itu sebagai konsekuensi melanggar larangan ihram. Melanggar larangan ihram ini Bapak Ibu itu berlaku jika dilakukan dengan sadar dan sengaja. Tetapi kalau misalnya tidak sengaja atau misalnya kelupaan,
maka Allah mengampuni orang-orang yang kelupaan atau yang tidak sengaja misalnya. Misalnya Bapak Ibu apa namanya? Sedang gatal rambutnya. Kemudian digaruk sedikit, gatal. Tiba-tiba ada bagian rambutnya yang ikut tercabut. Maka kalau ini dia lakukan tanpa sadar, atau dia tanpa ada niat sama sekali, atau dia kena refleksnya saja, maka dia bukan termasuk melanggar larangan-larangan ihram. Atau mungkin dia lupa, dia sedang ihram. Lalu kemudian dia gunakan parfum. Setelah itu baru dia ingat, saya sedang ihram. Maka kalau seperti itu posisinya, dia dimaafkan karena sedang dalam keadaan lupa. Sama seperti kita sedang puasa, kemudian ada yang minum, kita lupa sedang puasa, kemudian kita minum. Maka kita diharuskan untuk terus menyempurnakan puasa kita, dan yang tadi itu dimaafkan. Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah itu mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hambaku karena tidak sengaja atau dia lupa. Nah, maka pilih salah satu di antara ini, 1, 2, 3. Tetapi untuk berhubungan suami istri ini bahaya sekali Bapak Ibu. Dia perlu mengulangi umrohnya baik tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, dan plus membayar dam 1 ekor onta. Kalau ini tidak mungkin dilakukan dalam keadaan lupa, tidak mungkin. Dia pasti melakukannya dalam keadaan sadar. Maka ini adalah larangan ihram yang paling berbahaya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Oke, tidak ada ya. Maka jika ini berburu tidak perlu. Adapun larangan lainnya tidak dikenakan dam bila mereka berdosa dan bisa. Oke, ini nggak perlu. Oke. Jika beberapa larangan dilakukan berulang-ulang, maka cukup dibayar sekali jika belum dibayar. Misalnya Bapak Ibu sekarang potong kuku sebelah kiri. Kemudian 5 menit lagi potong kuku sebelah kanan. Lalu kemudian 5 menit lagi potong kuku kaki. Lalu 5 menit kemudian potong lagi kuku kaki yang sebelahnya. 4 larangan yang dia lakukan. Tetapi dari jenis yang sama. Dan belum pernah dibayar nih keempat-empatnya. Maka dia dihukumi hanya diwajibkan membayar 1 bayaran saja dari keempat yang tadi dia lakukan. Kenapa? Karena itu dianggap dia melakukan larangan 1 buah jenis larangan saja. Tetapi kalau misalnya menggunting kuku 1, kemudian dia gunakan parfum 1, kemudian dia pakai pakaian berjahit 1, maka berarti 3 larangan sekaligus yang dia langgar. Berarti 3 kambingnya kalau mau dibayar, atau 3 kali 6, 18 orang yang dia kasih makan, atau berpuasa 9 hari. Karena apa? Larangannya berasal dari jenis-jenis yang berbeda, maka harus dibayar kafarannya dengan dilipat gandakan. Sampai sini paham Ibu semua? Ustadz, ini Mudah-mudahan nanya ya. tidak. Ya Bang. Untuk pembayarannya itu langsung atau ada selang berapa hari setelah umroh diperbolehkan? Misalnya, kalau Langsung ketika ingat langsung. Kalau walaupun sedang berihram, ya walaupun kalau sedang berihram, ya sudah, selesaikan umroh dulu. Yang penting setelah itu segera untuk dibayar. ada maksimalnya, Ustadz? Ada maksimal pembayarannya? Maksimal pembayarannya itu tidak ada. Selagi dia ingat langsung ditunaikan secepat-cepatnya. Tidak ada waktu maksimal. Selama al-muhim dia lakukan selama dia masih berada di Mekah. Itu yang harus dia lakukan. Baik, 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 Ustadz. Oke, selama dia masih ada di Mekah ya. Kalau sekarang bayar dam dam kambing itu ada yayasan-yayasan, wakaf-wakaf, yayasan-yayasan yang mereka menerima dam kambing. Kita bayar mungkin ke mereka 500-500 real, nanti mereka yang cari kambingnya kemudian disembelih. Maka tidak perlu kita yang menyembelih. Itu cukup kita bayar saja. Ataupun kita beli makanan, silakan kita beli makanan kemudian kita bagi-bagikan ke orang-orang miskin di sekitar Masjidil Haram seperti itu. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada yang melanggar larangan ihram, mudah-mudahan semua kita ingat akan larangan-larangan ihram ini, karena rugi sekali kalau kita melanggar larangan-larangan ihram ini. Kemudian Bapak Ibu ada istilahnya tawaf yang tadi kita sampaikan, betul? Tawaf adalah proses mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Bapak Ibu ketika tawaf harus dalam keadaan suci. Tawaf ini seperti sholat, tidak sah kalau dalam keadaan berhadas. Berarti konsekuensinya adalah kalau kita misalnya sedang tawaf,
Ka'bah berada di sebelah kiri. Lalu kemudian kita tawaf, lalu di putaran ketiga wudhu kita batal. Maka berarti kita harus segera mengambil wudhu kembali. Maka kalau ingin berwudhu kembali, WC di Masjidil Haram itu jauh. Ya kan ya, jauh kan? Maka salah satu tips atau caranya Bapak Ibu, kita gunakanlah spray air sebagai bentuk antisipasi kita berwudhu dengan menggunakan spray air seperti ini misalnya. Maka ini kita bisa gunakan untuk membersihkan bagian-bagian yang wajib dibersihkan saja ketika berwudhu, rukun-rukunnya saja ketika berwudhu. Maka dia harus berwudhu kembali. Boleh kita menggunakan spray seperti ini, kita bawa, masukkan ke dalam tas. Kalau misalnya na'udzubillah batal wudhu kita, maka bersihkan saja bagian-bagian yang rukun dari berwudhu yang harus kita bersihkan. Apa saja? Yang pertama wajah. Wajah ini wajib dibersihkan. Setelah wajah langsung ke tangan sampai kedua siku. Lalu kemudian yang berikutnya menyapu kepala tanpa telinga. Telinga ini tidak wajib. Menyapu kepala. Lalu yang terakhir kaki sampai mata kaki. Selesai. Cuman itu rukun berwudu. Ada apa aja tadi Ibu? Wajah kita bersihkan. Kemudian tangan sampai siku. Lalu kemudian apa tadi namanya? Menyapu kepala. Lalu terakhir membersihkan atau mencuci kaki sampai mata kaki. Dengan satu botol ini insya Allah cukup. Dan cukup satu kali bilasan saja, tidak perlu 3 kali. Itu adalah rukunnya. Syarat minimum sahnya kita berwudu. Maka harus dalam keadaan suci. Kemudian kalau misalnya dia batal di putaran yang ketiga, lalu dia berwudu kembali, maka silakan lanjutkan putaran tadi, tak perlu mengulang dari putaran yang pertama. Sampai sini paham Ibu semua? Oke, paham ya? Lalu kemudian orang yang tawaf disunahkan untuk membuka bahu dia sebagian kanan. Atau disebut dengan ittiba. Lalu kita memulai tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Nanti kita akan putar videonya Bapak Ibu semua. Tawaf dimulai dengan tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kita memulainya dengan dari Hajar Aswad membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Maka dimulai putaran kita yang pertama. Kemudian kita disunahkan melakukan taramul atau berlari-lari kecil bagi laki-laki pada 3 putaran yang pertama. Kalau tidak bisa maka tidak masalah. Lalu itu masalah tawaf ya. Nanti kita akan bahas secara detail dengan video nanti lebih enak. Lalu berikutnya sa'i. Setelah Ibu tawaf, rukun yang berikutnya harus. Ya Bu? Yang pada waktu wudu tadi itu harus minggir apa sambil jalan Ustaz? Minggir Ibu, minggir. Oh siap. Kita minggir ke bagian agak sepi, kemudian kita berwudu, baru lanjutkan. Oke? Ya, kasih Nah, Ustaz. kalau sambil jalan kesulitan. Nah, kita minggir dulu, kemudian baru berwudu. Ada lagi pertanyaan Ibu? Oke, lanjut ya. Setelah Bapak Ibu tawaf, kita masuk ke dalam sa'i. Sa'i rukun yang ketiga, ya kan? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sebanyak 7 kali putaran. Dia dimulai setelah tawaf. Jadi tidak boleh sa'i sebelum tawaf, tidak. Harus tawaf dulu, baru setelah tawaf dia sa'i. Dan sa'i dimulai dari Bukit Sofa dan akan berakhir di Bukit Marwah. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah terhitung 1 putaran. Dan dari Marwah ke Sofa lagi sudah terhitung 2 putaran. Maka pasti memulai dari Sofa dan akan selesai di Marwah. Maka Bapak Ibu, jangan sampai putarannya menjadi 14. Karena menganggap Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa itu dihitung 1. Tidak. Itu yang ada malah kita menyiksa diri kita. Karena itu kelampau soleh, kelampau solihah namanya. Terlalu berlebihan, kita hanya diminta 7 kali putaran. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2. Mulai dari Sofa dan akhir berujung di Marwah. Itu sudah pasti. Itulah sa'i. Lari-lari kecil, kemudian kita disunahkan untuk berdoa, beristighfar, membanyak zikir ketika sedang melakukan ibadah sa'i. Dan ibadah sa'i Bapak Ibu, dia tidak harus dilakukan dalam keadaan suci. Berbeda dengan tawaf tadi.
Tawaf harus dilakukan dalam keadaan suci, tidak berhadas seperti sholat. Tetapi sa'i kalau misalnya wudhu kita batal, maka kita tidak perlu hirau dan gelisah. Kenapa? Karena sa'i kita akan tetap sah walaupun wudhu kita batal. Maka sa'i tidak diwajibkan dalam keadaan bersuci. Kemudian Oke, ini sudah yang berkaitan dengan sa'i. Kemudian berikutnya tahallul. Bapak Ibu semua, tadi kita sudah sampaikan, tawaf sudah selesai, sa'i sudah selesai, kemudian tahallul. Tahallul ini adalah kita mencukur rambut dan memotong rambut kita sebagai bentuk berakhirnya rangkaian ibadah umrah kita. Ketika kita tahallul, maka yang tadi haram kembali menjadi halal. Yang tadi tidak boleh menggunakan baju menjadi boleh. Lalu kemudian kita disunahkan bagi bapak-bapak untuk membotakkan rambutnya dibandingkan hanya mencukur sedikit saja. Ibu-ibu cukup satu ruas jari saja dipotong, tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu sampai botak, nggak perlu. Maka laki-laki disunahkan untuk membotakkan rambutnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ampunan 3 kali lebih banyak bagi orang yang membotakkan rambutnya dibandingkan hanya mencukur sedikit saja. Kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu, Allahumma gfir lil muhallikin, Allahumma gfir lil muhallikin, Allahumma gfir lil muhallikin 3 kali. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Ya Allah, ampuni dosa bagi orang-orang yang mencukur habis rambutnya 3 kali. Kemudian yang keempat, dan ampuni dosa orang-orang yang mencukur pendek rambutnya. Jadi kalau kita botak, ini saya baru umroh kemarin 2 bulan yang lalu, Ibu, 2 minggu yang lalu, ini sisa-sisa botak kemarin. Maka kita disunahkan bagi laki-laki, botakkan saja. Kenapa? Karena kita menginginkan maghfirah, ampunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu berarti sudah selesailah rangkaian ibadah umrah kita. Saya ingin share video ya Ibu ya. Di sini ada video dari YouTube ya, nggak apa-apa kita buka dari YouTube saja. Bagaimana prosesi ibadah umrah? Ini video ibadah umrah yang dibikin oleh Wizara Hajj dan Haji Kementerian Arab Saudi ya. ما أجمل نسمات الشوق لتذكيها مشاهد البيت العتيق Bisa full ya. تعالى وأتم الحج والعمرة لله. Oke, kelihatannya Bang, kelihatannya? مستحب للمعتمر قبل العمرة. Suaranya kedengaran nggak? Dengar Ustaz. Dengar ya? Oke. الاغتسال Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum mengambil niat. Sebagaimana tadi kita sampaikan, orang yang akan mengambil niat, dia disunahkan untuk mandi, lalu kemudian cukur rambut, menggunting kuku, dan kemudian menggunakan parfum di badannya. Oke? Bukan di kain ihram, tetapi di kulit badannya. Bagaimana dilakukan oleh orang tersebut? Nah, dia menggunakan parfum. Dia menggunakan parfum di badannya. Lalu menggunakan 2 kain ihram. Oke, Bapak Ibu lihat kan? Bagi laki-laki, kita disunahkan untuk menggunakan 2 helai kain saja. Dan warnanya bebas. Di zaman Nabi Muhammad SAW saat haji wada, para sahabat itu mereka haji dengan pakaian dan kain yang berwarna-warni berbeda-beda. Tetapi kita sekarang disunahkan untuk menggunakan kain yang berwarna putih dan sudah disediakan dan banyak orang yang menjualnya. Maka ini sebenarnya sunnah berwarna putih. Kalau ada warna lain silahkan boleh dipakai, tidak ada masalah sama sekali. Hanya 2 helai kain sebagai sarung di bawah dan selendang di atas. Seperti orang ini, dia sudah akan mengambil niat ihram. Adapun untuk perempuan, mereka tidak ada pakaian khusus ketika ihram. Jadi kita sampaikan, boleh menggunakan jilbab bentuk apapun, yang penting pakaian-pakaian yang menutup aurat, yang larangannya hanya 2 saja. Tidak boleh menggunakan cadar dan tidak boleh menggunakan sarung tangan.
غير متبرجة بزينة. أبدأ رحلة الجلال من الميقات. Oke. في الطريق إلى مكة يمر كل معتمر بميقات قدومه. المواقيت المكانية هي ذو الحليفة، Oke. أبيار علي. Bapak Ibu, tadi kita sampaikan ya, mengambil niat di mikot. Apa tadi mikot? Mikot adalah tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat mengambil niat dan menjadi tanda diawalinya proses ibadah umrah seseorang. Maka tempat mikot itu ada 5, Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama Zulhulaifah. Zulhulaifah ini adalah tempat bagi orang yang akan melaksanakan ibadah umrah dari مدينة. orang penduduk Madinah. Ibu-ibu kan di Madinah nanti ya. Ke Madinah dahulu, kemudian baru ke Mekah. Maka akan mengambil niat nanti di suatu tempat bernama Zulhulaifah atau sekarang lebih terkenal dengan istilah Bir Ali. Maka wajib dan harus mengambil niat di Zulhulaifah. Kalau mengambil niatnya melewati Zulhulaifah atau di tengah-tengah ini, kemudian berarti dia sudah meninggalkan wajib umrah. Umrahnya sah tetapi harus dibayar dengan dam. Itu untuk Ahlul Madinah, Zulhulaifah. الجحفة. Kemudian yang kedua ada namanya Al-Juhfah. الشام. Ini bagi orang-orang yang berada dari Syam atau berada dari Suriah. أهل نجد. Atau yang ketiga ada Qurnul Manazil. Bagi orang-orang berada dari Riyadh, Bahrain, dan Qatar. ذات عرق. Zatu Iraq, ini orang-orang yang berasal dari Irak atau orang-orang yang dari arah Irak. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah 5 titik mikot yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya Bapak Ibu itu langsung umroh ke Mekah misalnya, maka berarti akan mengambil niat ketika berada di atas Yalamlam. Ini dia, Yalamlam ini aslinya adalah tempat mikotnya orang Yaman. Tetapi kita dari Indonesia biasanya akan terbang dan melewati Yalamlam. Maka kalau orang umroh langsung ketika dia sampai ke Jeddah, maka berarti dia harus mengambil niatnya sebelum melewati Yalamlam. Biasanya kalau di pesawat Bapak Ibu akan diumumkan para jamaah semua yang bagi melaksanakan ibadah umroh kita sebentar lagi akan melewati mikot. Maka persiapkan diri kita. Maka segera langsung ganti baju, kemudian ganti pakaian, lalu kemudian memasang niat. Para ulama mengatakan sangat dianjurkan dan boleh mengambil niat sebelum kita melewati mikot. Itu sunnah malahan. Maka jangan sampai kita mengambil niat mikotnya sudah kelewatan. Maka berarti kita sudah melanggar larangan, kita sudah melanggar wajib umrah. Karena kita tidak mungkin mengambil niat ngepas antara pesawat dengan Yalamlam di bawah atau di mikot kita di bawah, nggak mungkin. Pasti kita harus mengambilnya beberapa saat, beberapa menit sebelum pesawat itu melewati Yalamlam sebagai mikot bagi kita. Ini kalau kita langsung umrah, tapi Bapak Ibu insya Allah ke Madinah dulu, maka mengambil niatnya nanti enak di Zulhulaifah. Di sana kita sholat dulu, di sana kita bersih-bersih dulu misalnya, kemudian barulah kita melafazkan niat ketika berada di Zulhulaifah. Lalu setelah itulah baru melanjut perjalanan ke Mekah. Sampai sini paham Ibu ya semua? Oke, lanjut. السنة مسافر برا بالميقات فيعقد Oke. نية العمرة قائلا. Maka orang-orang yang akan mengambil niat ihram, dia disunahkan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebagaimana tadi kita sampaikan. Lalu kemudian dia melafazkan bacaan niat umrah, yakninya labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, dengan penuh taat dan khusyuk dan tunduk kepadamu ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Ketika lafaz itu dibacakan, maka berarti saat itu juga sudah berlaku seluruh larangan-larangan ihram bagi dia. Maka dia tidak boleh lagi mencumbui istrinya, dia tidak boleh lagi menggunakan parfum, tidak boleh lagi menggunting kuku dan segala macamnya, karena dia sudah masuk dalam prosesi ibadah umrah. Oke, lanjut. وإن خاف عدم تمكنه من الوصول إلى الحرم فله أن يشترط بقوله فإن حبسني. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada kekhususan ibadah umrah ini dengan ibadah lainnya. Umrah dan haji itu,
Kalau sudah dimulai, maka dia harus diselesaikan sampai selesai. Tidak boleh berhenti terputus di tengah jalan. Kata Allah SWT, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus disempurnakan, harus diselesaikan. Maka kalau misalnya ketika kita sudah melafazkan niat, kemudian kita takut ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa melaksanakan atau menyempurnakan ibadah kita, ibadah umrah kita. Mungkin kita takut akan ada terjadi kecelakaan di tengah jalan. Atau kita takut misalnya kita terkena sakit di tengah jalan. Atau kita tidak bisa masuk ke dalam Mekah. Atau segala bentuk hal-hal yang akhirnya menghalangi kita untuk melaksanakan dan menyempurnakan ibadah umrah. Maka kita menyampaikan syarat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana syarat ini berbunyi, fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku nanti adalah di mana fa in habasani habis, jika ada penghalang yang menghalangiku untuk melaksanakan ibadah umrah, untuk menyempurnakan ibadah umrah. Misalnya di tengah jalan bis dia mati, bis dia mungkin kecelakaan, atau dia kecelakaan di tengah jalan, kemudian harus dibawa ke rumah sakit, tidak bisa melaksanakan ibadah umrah, atau kemudian dia pingsan, dia sakit keras, atau dia tidak diizinkan oleh masuk ke dalam Masjidil Haram atau ke Mekah Mukarramah. Maka hal-hal seperti ini yang kita takutkan, yang di luar kontrol kita, maka kita buat syarat kepada Allah, ya Allah, kalau ada yang menghalangiku untuk melaksanakan ibadah umrah di luar kemampuan dan kontrolku, maka tempat tahallulku adalah di mana engkau menghalangiku. Maka kalau lafaz ini kita sudah baca, kemudian kita tidak bisa melaksanakan ibadah umrah dengan sempurna, maka kita tidak diwajibkan untuk membayar dam. Tetapi kalau kita tidak membacakan syarat ini, lalu kemudian kita tidak menyempurnakan ibadah umrah kita wajib membayar dam kambing. Oke, lanjut. فأما المار بمحدد الميقات كالمسافر جوا أو بحرا فيجب عليه أن ينوي الإحرام عند المحاذاة ولا يحل له تجاوز الميقات من الإحرام. Oke. فلا بد أن يتجنب محظورات Maka orang-orang yang sedang ihram, dia harus menjauhi larangan-larangan ihram. Ibu-ibu tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunakan parfum. Kemudian tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang berjahit untuk laki-laki. Lalu tidak boleh menutup kepala dengan kain ihram seperti itu, tidak boleh. Tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh berburu. Dan tidak boleh menggunakan sarung tangan dan juga niqab bagi perempuan. Tidak boleh nikah dan menikahkan, nggak boleh. Nah, ini adalah proses ibadah umrah. Ketika kita akan masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu kemudian kita masuk dengan tangan dengan kaki kanan kita masuk ke Masjidil Haram. Lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma sholli ala Rasulillah. A'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Maka kita baca doa masuk ke dalam Masjidil Haram. Lalu ketika kita melihat Ka'bah, kita boleh berdoa, Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman, dan segala bentuk macam doanya. Maka Bapak Ibu, kita akan memulai prosesi tawaf. Bagi laki-laki kita disunahkan untuk membuka bahu bagian kanan untuk khusus laki-laki. Buka bagian kanan kita. Yang bagian kiri tertutup. Nah, kita akan memulai ibadah tawaf startingnya dari ini. Namanya apa? Namanya Hajar Aswad. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, Hajar Aswad ini adalah batu dari surga. Dia dulu berwarna apa? Berwarna putih bersih. Kemudian menjadi hitam disebabkan karena dosa-dosa manusia. Pertanyaannya adalah, bukankah kita manusia? Bisa jadi kita berandil mengirimkan dosa-dosa kita yang membuat batu ini menjadi hitam pula. Maka pesan apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua di sini, Bapak Ibu Allah muliakan? Ketika Bapak Ibu nanti memulai ibadah umrah, lalu akan berada di depan Masjid Hajar Aswad, lalu lihat dan perhatikan bagaimana Hajar Aswad ini dulu berwarna putih kemudian menjadi hitam karena dosa dan kemaksiatan.
maka pikirkan dan ingat-ingat berapa banyak dosa kekhilafan dan kemaksiatan yang selama ini kita langgar dan kita bawa ketika kita menjadi tamu Allah SWT. Berapa banyak dosa-dosa kekhilafan, berapa banyak orang yang sudah kita sakiti hatinya, berapa banyak kemaksiatan yang membuat hati kita menjadi hitam, menjadi legam. Sebagaimana Hajar Aswad itu menjadi hitam dan legam. Maka kita datang ke tanah haram, kita menginginkan ampunan dosa dari Allah Jalla Jalaluh. الحجر الأسود فيشير إليه قائلا الله Maka kita berada di depan Masjidil Hajar Aswad, kita sampaikan dan kita baca Bismillah ya Allah wa akbar. Maka dimulailah itu putaran yang pertama. ذلك أذية لأحد وإن لم يستطع استلمه بعصا أو نحوه وقبلها وإن لم يستطع اللمس أو الاستلام وأشار إليه فإنه لا يقبل ما أشار به. يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث Oke, الأصغر dalam والأكبر. keadaan tawaf harus dalam keadaan suci. Tidak boleh dalam keadaan batal wudhunya, tidak boleh. Oke. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi kita sampaikan saat kita tawaf kita akan mengitari Ka'bah sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Mungkin kita bertanya, Ustadz, apa yang kita lakukan selama 7 kali putaran mengitari Ka'bah ini? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, tempat tawaf ini, Masjidil Haram ini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka gunakan 7 kali waktu putaran kita ini untuk berdoa sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jangan sampai menyia-nyiakan waktu ini. 7 putaran ini gunakan semaksimal mungkin untuk berdoa. Bahkan kalau bisa, persiapkan doa apa saja yang ingin kita doakan di setiap putarannya. Kalau saya Bapak Ibu, ketika umrah, putaran yang pertama saya khususkan, ini doa untuk kedua orang tua saya misalnya. Kemudian untuk putaran yang kedua misalnya kita khususkan doa untuk pasangan kita. Putaran ketiga dan keempat kita doakan untuk anak-anak kita. Putaran yang kelima kita doakan bagi keluarga besar kita. Putaran yang keenam dan ketujuh kita doakan bagi kaum muslimin secara umum. Maka gunakan waktu ini untuk berdoa semaksimal mungkin. Maka ibu-ibu kalau misalnya dapat panduan doa nih misalnya, atau buku-buku doa kemenak, jangan terpaku dengan doa-doa itu. Itu bukan doa-doa yang harus Bapak Ibu baca, tidak. Silahkan kita berdoa masing-masing, kita datang dengan hajat dan keperluan dan permasalahan hidup yang berbeda-beda. Berdoa semaksimal mungkin, silahkan berdoa dengan bahasa apapun di rumah Allah Jalla Jalaluh. Dia akan mengenalinya, dia akan mendengarnya, dan akan mengijabahnya. Gunakan itu semaksimal mungkin. Maka jangan kita pelangak-pelongok, kemudian hanya main sosmed atau live. Saya pernah Bapak Ibu bawa jamaah, ketika tawaf dia malah live. Wal'iyadzubillah. Maka ini adalah waktu-waktu yang sangat sakral, gunakan untuk beribadah semaksimal mungkin. So, kita ini fokus beribadah saja, berzikir, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Ada ya Ustadz ya, harus kiri Ya, Bu? terus ya. Ya, Bu? Si Ka'bah harus di kiri terus ya Ustadz ya, jadi nggak boleh meleng-meleng ya. Oh, enggak, Ka'bah harus berada di sebelah kiri kita ya. Jangan mereng-mereng. Atau malah sebelah kanan, itu namanya melawan arus kita. Oke, lanjut ya. Oke, Bapak Ibu. Ini ada namanya rukun yamani. Rukun yamani ini adalah sebuah pondasi sudut Ka'bah yang menghadap ke Yaman. Maka kita tidak ada diharuskan untuk membaca apa-apa di antara di rukun yamani itu. Nah, ini ada yang khusus. Di antara rukun yamani dan Hajar Aswad ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa sapu jagat yang biasanya sangat kita hafal. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam sebuah hadis dia katakan ketika di antara rukun yamani dan Hajar Aswad ada malaikat-malaikat yang mengatakan amin, amin. Maka kalian berbanyaklah doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ibu-ibu saya ingin tanya, apa makna dan juga hakikat dari doa sapu jagat yang kita baca ini?
Kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami hasanah di kehidupan dunia. Maka apa itu hasanah? Hasanah kata para ulama itu adalah segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita yang membuat kita semakin dekat dengan Allah dan dia baik bagi dunia kita dan baik untuk kemaslahatan akhirat kita. Maka itu yang disebut dengan hasanah. Maka seakan-akan kita tuh ingin berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Allah, kami tadi ini sudah banyak di setiap putarannya kami sudah berdoa dengan permintaan yang begitu banyak. Tetapi kami takut kalau ada dari antara doa-doa kami tadi, permintaan-permintaan kami tadi, yang sekiranya kalau Engkau ijabah ternyata malah membuat kami semakin jauh dari Engkau, ya Allah. Malah membuat kami semakin jauh dari rahmat-Mu, ya Allah. Malah membuat kami semakin banyak bermaksiat kepadamu, ya Allah. Mungkin kami meminta suatu jabatan, tetapi kalau misalnya jabatan ini malah semakin membuat kami angkuh dan membuat kami jauh darimu, ya Allah, maka ganti dan jangan berikan kami jabatan ini. Kalau kami menginginkan pekerjaan di tempat ini, ya Allah, kami takut malah pekerjaan ini menjerumuskan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah, maka ganti dengan pekerjaan lain yang lebih baik menurut ilmu-Mu, ya Allah. Al-muhim, semua pekerjaan, kemudian jabatan, harta, rizki, anak segala macamnya, berikan kami semua itu yang baik dan bisa mendekatkan kami lebih kepadamu, ya Allah. Karena kadang kita nggak tahu, Bu. Kadang kita banyak mintanya, kita mau jadi pejabat ini misalnya, kita mau sukses di bidang usaha ini misalnya, atau kita ingin mendapatkan anak kita kuliah di tempat ini misalnya. Kita mengira itu baik, tetapi ternyata itu malah membuat anak kita sendiri malah semakin celaka. Betapa banyak orang yang kemudian ketika menjadi pejabat, dia malah semakin jauh dari Allah SWT. Ketika bisnisnya semakin mentereng, kemudian dia merasa sombong dan angkuh, tidak perlu lagi sholat di hadapan Allah. Maka ini tidak disebut dengan hasanah. Hasanah segala hal yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka ini makna yang luar biasa daripada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Bapak Ibu, ketika sudah selesai tawaf, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf, ya. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. 2 rakaat. Di rakaat yang pertama kita baca Al-Kafirun, rakaat yang kedua kita baca surat Al-Ikhlas. Kalau tidak bisa di belakang makam Ibrahim, silakan sholat di bagian masjid manapun. Dia membaca surat Al-Kafirun di ayat pertama, kemudian di rakaat pertama, dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Kemudian setelah sholat sunnah, setelah tawaf, disunahkan kita untuk meminum air zam-zam. Air zam-zam, Bapak Ibu, adalah air yang luar biasa. Air yang sangat indah sekali dan sangat baik. Dalam sebuah hadis dikatakan, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam ini akan bermanfaat sesuai dengan niat ketika dia diminum oleh yang orang meminumnya. Maka Bapak Ibu, Rasulullah pernah berdoa seperti ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau menghilangkan dahagaku dengan air zam-zam ini di dunia, maka hilangkanlah dahagaku nanti pada hari kiamat. Doa yang luar biasa. Mengharapkan keselamatan kita pada yaumul mahsyar, tidak merasakan dahaga lagi ketika matahari sudah didekatkan di atas kepala kita. Subhanallah. Kemudian kita disunahkan minum air zam-zam. Lalu kemudian kita berjalan menuju Mas'a, Bukit Sofa dan Marwah. Kita akan mulai dari Bukit Sofa. Hanya Ustadz, Ya, Bu? kalau yang berdoa di belakang makam Ibrahim itu Ya. apa maksudnya sama dengan yang sholat tadi, Ustadz? Bapak Ibu, makam Ibrahim ini dia tidak memiliki kekhususan apapun. Itu yang pertama, ya, oke? Dia tidak ada fadilah apapun dari makam Ibrahim ini, tidak ada. Maka jangan pernah menciumnya, mengharapkan berkah, menganggap itu adalah barang antik, ajaib segala macam. Tidak, itu adalah bentuk kesyirikan. Makam Ibrahim tidak ada mudarat dan manfaat sama sekali. Yang kita lakukan setelah tawaf itu, Bapak Ibu, kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Kalau kondisi memungkinkan.
Tetapi kalau kondisinya ramai, tidak mungkin di belakang makam Ibrahim, maka silakan sholat sunnah 2 rakaat di bagian masjid manapun. Maka tidak ada istilahnya doa di belakang makam Ibrahim, tidak ada, Bu. Istilahnya aja sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Itu dilakukan setelah selesai tawaf. Seperti itu. Kalau ini Ustadz, tempat mustajabah di antara Hajar Aswad sama pintu? Oh, itu multazam. Iya, iya, iya. Mutasam. Nah, itu multazam. Maka multazam itu adalah tempat yang sempit, yang paling mustajab di antara Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah. Dan Bapak Ibu semua, multazam bukan berarti kita harus berada di depan Ka'bah itu langsung, tidak. Maka multazam itu kita tarik lurus saja dari Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kita ambil selurusannya, lurus itu walaupun kita jauh dari sana, maka itu disebut juga dengan multazam, selurusan dengan itu. Diambil saja garis lurusnya. Maka silakan kita berdoa dari walaupun jarak yang agak jauh, selurusan dengan arah multazam. Sampai atas ya Ustadz? Ya, sampai atas, boleh sampai atas di tingkat Ya. yang kedua, tingkat ketiga itu nggak apa-apa. Sama, dia multazam juga ujungnya. Oke, Ibu? Ustadz. Ya. Oke, berikutnya دير الله. kita akan mulai sa'i. Kita akan membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini biasanya akan dibimbing oleh mutawif. Kemudian kita akan menjawab berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. شيء Ini قدير kita menghadap Ka'bah ya, Ibu. الله وحده Anjaza wa'ada wa nasara abadah. Maka ini adalah bentuk doa yang kita panjatkan ketika akan memulai sa'i. Kita menghadap ke Ka'bah. فيما بينها Ini ketika kita بوجهان. berada di Bukit Sofa ya. Nah, ini adalah Bukit Sofa. Bukit Sofa, orang-orang di sana berdoa. المروة Nah, setelah itu barulah dimulai prosesi sa'i. 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah dengan tata cara yang sama. 7 kali seputaran sa'i, silakan Bapak Ibu kembali berdoa sebanyak-banyaknya. Berzikir sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, silakan. Yang penting isi dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sa'i akan selesai nanti di Marwah. Ketika Bapak Ibu berada di Marwah di putaran yang ketujuh, maka silakan langsung keluar dari tempat sa'i. Ibu-ibu silakan langsung bertahallul. Bertahallul ibu-ibu silakan memotong hanya seujung ruas jari ini saja. Tetapi bapak-bapak, kita sunahkan, kita anjurkan terus untuk memotong botak kepalanya. Kenapa? Karena kita mengharapkan pengampunan dosa langsung dari lisan Rasulullah SAW. Kalau misalnya ada bapak-bapak, Bu, yang tidak mau atau enggan dibotak ketika dia pergi umroh, berarti bisa kita simpulkan seakan-akan dia tidak butuh ampunan dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa simpulkan berarti ada kesombongan dan keangkuhan dalam diri dan juga jiwanya. Sekeras apa dan sesombong apa dia sampai-sampai dia menolak dan merasa tidak butuh ampunan 3 kali dari lisan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya memilih cukup 1 saja. Kalau rambut saja dia tidak mau korbankan di jalan Allah, maka mustahil dia akan mengorbankan harta jiwanya demi tegaknya agama Allah SWT. Maka kalau misalnya ingin mencukur rambut secara botak, maka bapak-bapak jangan potong rambut sedikit ketika sudah keluar dari tempat sa'i. Ini biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang. Ketika dia keluar dari tempat sa'i, maka bapak-bapak akan mencukur sedikit rambutnya. Lalu kemudian baru dia pergi ke barbershop untuk potong rambut secara botak. Maka saya katakan jangan seperti itu. Kalau seperti itu, bapak-bapak akan mendapatkan pahala potongan rambut yang pendek saja. Bukan pahala orang yang botak, tidak. Kalau mau botak, silakan langsung pergi ke barbershop, langsung dibotakkan. Jangan potong sedikit-sedikit ketika berada di tempat sa'i. Karena kita mengharapkan ampunan dan maghfirah dari Allah SWT semaksimal mungkin.
Dan ini ampunan Bapak Ibu bukan dari lisan habaib, para ustadz, para dai, para ustadz kondang dan segala macamnya, tidak. Dari kiai bukan. Ini ampunan dosa langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW yang kalau dia berdoa pasti diijabah oleh Allah SWT. Maka sangat-sangat celaka dan rugi sekali kalau kita umroh, tetapi rambut kita tidak mau kita potong habis karena Allah SWT. Maka dengan itulah sudah selesai tahallul, maka berarti sudah selesai pula prosesi ibadah umrah kita. Maka insya Allah, kalau tadi kita lakukan semua ikhlas karena Allah SWT, kemudian sesuai dengan sunnah-sunnahnya, insya Allah akan mendapatkan umrah yang mabrur. Bapak Ibu, saya ingin tekankan, semua doa-doa yang berada di buku-buku doa ibadah umrah itu semua hukumnya itu sunnah. Tidak ada yang wajib Bapak Ibu baca, tidak ada. Itu hukum semuanya sunnah. Maka saya ingin sampaikan, fokus saja Bapak Ibu berdoa dengan hajat Ibu masing-masing. Tak perlu pusing-pusing dengan doa-doa yang berada di buku tuntunan ibadah haji dan umrah. Kenapa? Karena kalau kita berdoa masing-masing sendiri, kita lebih khusyuk, kita lebih bermakna, kita lebih dalam, kita lebih nikmat berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Kita faham, kita tahu apa yang kita doakan. Sedangkan kadang doa-doa bahasa Arab kita baca, tetapi kita tidak tahu artinya. Maka ini sangat minim faidahnya. Maka Bapak Ibu, silakan dari sekarang siapkan doa-doa terbaik yang ingin kita sampaikan. Proposal kehidupan kita yang ingin kita sampaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang mudah-mudahan dengan itu hidup kita jadi lebih baik, akhirat kita menjadi lebih aman, kemudian jangan lupa kita meminta surga yang luasnya seluas langit dan bumi bersama Rasulullah SAW dan dosa-dosa kita diampuni seperti bayi yang baru lahir. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu bisa kita sampaikan ya Bang. Sudah selesai berarti tahallul kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Tanya Ustadz, bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. tanya. Ya Ibu, ada pertanyaan? Ustadz, kalau yang tawaf boleh bawa bayi ya Ustadz? Yang dibawa atau harus gimana? Yang satu Eh, ada bayi 8 bulan Ustadz. bayi 8 bulan berarti digendong pakai ini ya, pakai apa namanya? Dengan? Eh, apa itu namanya? Tali penggendong ya? Iya, boleh Ustadz. Boleh, tidak ada larangan, Bu. Boleh. Oh, siap. Boleh, tidak ada larangan. Yang dilarang di bawah itu adalah kursi roda. Di pelataran Ka'bah itu yang dilarang adalah kursi roda. Maka Oh, tidak siap. boleh ada kursi roda di sekitaran pelataran Masjidil Haram, di pelataran Ka'bah. Kalau bawa bayi silakan. Yang gunakan apa namanya itu penggendong, alat gendong itu tidak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Rodoh juga boleh ya Ustadz? Gimana Bu? Rodoh juga boleh bayi. Untuk raudhah saya jarang melihat ibu-ibu yang masuk raudhah dengan membawa anaknya. Tetapi kalau secara berarti harusnya tidak ada yang melarang selama dia masih berada di punggungnya atau di dalam dekapan kita. Kalau rodoh itu Ustadz apa eh, ada ustazahnya atau kalau ada ustazahnya apa harus didaftarkan atau Itu berarti kembali ke travel Ibu ya. Kembali ke travel masing-masing biasanya itu kebijakan travel masing-masing. Biasanya kalau untuk orang ibadah umroh masuk raudhah ibu-ibu biasanya ada itu istilahnya masuk tasrih grup atau izin masuk raudhah secara grup, secara rombongan. Nah, kalau ada pembimbing ustazah, maka biasanya ustazahnya boleh diizinkan masuk walaupun dia tidak didaftarkan di tasrih ataupun izin tersebut, karena dia disebut dengan pembimbing. Kalau yang itu Ustaz, kalau untuk yang Muthaifah itu ada nanti mah. Itu Oh, ada nanti ya. ketika Rodoh ya ada juga. Hmm. Terus pertama tugasnya itu mendampingi jamaah ahwat ya sana, ahwat Ya, ke Ahwat. Rodoh. Heeh. Tapi di Makkahnya nggak ada. Ya, di Mekah kan oh, nggak ada yang raudhah. bapak-bapaknya si Iya, Rizal mana? Ya untuk bapak-bapak biasa kan ditemani oleh mutawifnya, ustadz-ustadz ya Oh, pembimbingnya. Mutawi betul. Hmm. Maka raudhah bisa kita dapati dua kesempatan ibu-ibu. Yang pertama grup tasrih dari visa atau travel kita misalnya. Kemudian yang kedua dari aplikasi Nusuk. Nah, ada kesempatan 2 kali untuk masuk ke dalam raudhah.
Yang satu pribadi dengan aplikasi nusuk, yang kedua grup tasrih dari grup kita. Kurang Ustaz, lebih. tapi tahun lalu dapat Gagal total. nusuk dari ini ya, dapat nusuk dari travel sekali, alhamdulillah masuk ya. Tapi kita pakai aplikasi itu juga nggak bisa itu, aplikasi nusuk Kalau nggak bisa. sedang high season ya kalau sedang high season, Desember kayak kemarin, Desember. yang jamaah ramai, biasanya jadwal aplikasi nusuk itu sangat-sangat sulit sekali untuk diambil, Bu. Karena orang saling berlomba-lomba dan berebut satu sama lainnya. Jadi dia cepat penuh. Tetapi kalau bulan November ini saya masih perkirakan masih ada kesempatan untuk dapat itu, tidak terlalu ramai. Berbeda cerita nanti di bulan Desember, Januari atau sebelum Ramadan, maka itu sangat-sangat padat sekali dan sangat sulit untuk masuk ke Raudhah. Itu mengisinya sesudah sampai di sana ya Ustadz? Maksudnya untuk mengambil nusuk Raudhahnya Ibu ya? Ya. Kalau yang nusuk Raudhah yang pribadi itu biasa Ibu sudah bisa pakai kalau sudah dapat nomor visa. Kalau sudah dapat visa keluar terbit, karena dia apply-nya kita dengan visa, dengan nomor visa. Oh, siap Ustadz. Ah. Makasih. Kemudian gini Ustadz, eh, eh, kalau untuk yang dengan anak-anak itu nanti kalau sholat kan berada di atas saja ya Ustadz ya, Kalau yang mbak stroller, karena 3 ini gimana Ibu? di atas di rooftop aja kalau di Mekahnya. Kalau Ibu bawa stroller, maka kalau untuk di Madinah, stroller itu berarti Ibu cuma boleh sholat di pelataran Masjid Nabawi. Ya, ya. Maka tapi saya sarankan jangan sholat di pelataran Masjid Nabawi, karena pelataran Masjid Nabawi ini masih diperdebatkan status dia masjid atau tidak. Maka usahakan Oh, masuk ke dalam masjid. Gunakan saja gendongan, tidak apa-apa, tak perlu menggunakan stroller. ya. Oke, untuk Masjidil Haram, kalau menggunakan stroller, maka berarti kita tidak bisa masuk ke dalam masjid menggunakan stroller sejauh yang saya tahu. Kecuali masukkan stroller itu di tempat sa'i atau tempat tawaf yang di lantai 2 itu. Nah, itu baru boleh gunakan stroller. Tapi untuk masjid-masjid yang ada karpet-karpetnya di sana, wallahu alam, setahu yang saya lihat, tidak ada yang menggunakan stroller atau membawa stroller ke tempat area-area masjid seperti itu. Ini Ustaz, kalau tahun lalu itu juga stroller nggak diperbolehkan masuk, tapi disimpan di ruang khusus di apa ya, di samping kirinya pintu masuknya. Ya, di samping Cuman kiri juga penjaga. rawan hilang ya, rawan hilang. Nah, tapi itu Sudah kan 2 kali rawan hilang. hilang. Kita titip ke penjaga kan, kemudian kita masuk tanpa stroller. Iya. Takut-takutnya keluar udah hilang dia. Kalau 8 bulan, kalau masih bisa digendong, Ahsan bagusnya untuk digendong dengan alat gendong Ibu. Siap Ustadz. Ada lagi pertanyaan Ibu lain? Ibu Sherlina, Mbak Mumtazah, Nur Asila, MBI, dan segala macamnya. Aman ya? Aman Bang, Masya Allah. Mudah-mudahan ini Ada pertanyaan lain, ya. Bu Jadi Berita, ada Bu pertanyaan Mas Ria, Edi. Ada pertanyaan? Mas Edi mungkin yang MBI. Ustadz, saya baru tahu loh Ustadz bahwasannya misalnya ada sesuatu halangan yang di rukun itu mengulangnya adalah tahun depan. Tidak bisa misalnya pindah mikot ya. Karena kalau pindah mikot itu cuman boleh kalau itu misalnya halangan kena yang wajib dan harus pakai dam. Gitu ya Ustadz? Gimana Ibu? Ulang lagi Ibu. Jadi tadi andai kata ada halangan yang di rukun, Ya. berarti mengulangnya adalah, kan berarti batal. Ya. Mengulang adalah tahun depannya ya Ustadz. Oh, maksud mengulangi tahun depan itu adalah, kalau biasanya para ulama itu memang mereka mengatakan ibadah umrah itu hanya 1 kali dalam 1 kali perjalanan. Biasanya mereka seperti itu. Tetapi ada yang mengatakan dalam 1 kali umrah boleh, dalam 1 kali perjalanan boleh berkali-kali dia umrah. Maka mungkin di umrah yang pertama, kalau misalnya umrah dia tuh batal, Ya, maka dia membayar dam, ya. ya kan? Atau kalau umrahnya itu tidak sah, kalau rukunnya dia tinggalkan langsung auto tidak sah dan dia berdosa karena hal itu.
Ya. Dan kalau dia ingin umrah yang kedua kembali, boleh. Biasanya itu umrah kedua itu 2 hari setelah itu kita akan mengambil niat di Tan'im, di Ji'rana. Maka setahu saya ini boleh untuk mengambil niat lagi umrah yang kedua ini. Oke, tapi jangan sampai seperti umrah yang pertama. Tetapi sejauh saya belum pernah bawa jamaah yang rukunnya ketinggalan. Saya belum pernah, Bu. Oh iya. Kalau ini Ustadz, apa itu namanya yang kalau apa yang meninggal itu ngapa itu? Maksudnya, Bu? Eh, itu loh menggantikan umroh yang Oh, membadalkan umrah. ya, itu gimana? Membadalkan umrah itu adalah kita melaksanakan ibadah umrah. Niat pahala ini kita niatkan bagi orang-orang yang pertama sudah meninggal dunia, atau yang kedua dia masih hidup tapi sakit-sakitan dan mustahil untuk pergi umrah. Tetapi syaratnya adalah kita sudah pernah umrah sebelumnya selama hidup kita. Misalnya ibu sudah pernah umrah 10 tahun yang lalu misalnya. Kemudian saat ingin pergi umrah sekarang ini langsung diniatkan badal bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia misalnya. Maka itu boleh. Ibu Niatnya di mendapatkan mana? pahala dan orang yang tadi ibu niatkan juga mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala keduanya. Oh, Maka itu andai disebut dengan kata badal umrah. Ya, Bu? berarti misalnya ya, saya yang dari Madinah Hmm? eh, niat saya, terus nanti di Tanim saya membadalkan, gitu boleh Ustadz? Boleh juga, boleh Oh, juga. oke, siap. Boleh juga. Yang kalau yang dibadalin itu masih hidup, itu juga ikut berniat. Maksudnya dia yang berniat gitu. Ya, yang berniat 2 orang atau Enggak, yang berniat yang melaksanakan umrahnya Ibu. oh siap, ya Ustadz. Kalau dia masih hidup, Eh, syaratnya dia sudah tua renta atau sakit-sakitan dan tidak memungkinkan dia pergi umrah Ibu. Tapi kalau masih hidup, badannya masih kuat, maka tidak boleh dibadalkan. siap. Hmm. Oke, ada lagi yang pertanyaan? Sementara sudah Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Sudah Ustadz. mengerti semua, Ustaz. Afwan, sedang semua ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh nanti Masya Allah. teman-teman kirim WA nomor WA aja ke jamaah. Kalau masih nanti ada ragu-ragu, Boleh, boleh. nanti. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, nanti juga bisa via online ya. Nanti dikumpulkan pertanyaan, nanti izin saya tanyakan ke Ustadz Mukhni juga. Boleh. Seperti Siap. itu. Oh, nanti Bang. Ustadz, video yang tayamum di pesawat. Mungkin Oh, tayamum di pesawat ya? ah, Oh, Ibu, kalau Ibu berada di pesawat, maka sebenarnya Ibu tidak sah untuk bertayamum. Karena di pesawat Ibu mendapatkan air. Kita bisa menemukan air, baik itu di WC-nya atau mungkin air minum kita segala macam. Bertayamum baru sah kalau tidak ditemukan air sedikit pun atau jumlahnya sangat sedikit dan sudah kita cari. Sedangkan posisi kita di pesawat kita banyak memiliki air. Maka tidak sah untuk bertayamum di atas pesawat. Saya lebih condong pada pendapat ini. Makanya saya sampaikan, Ibu kalau misalnya di atas pesawat ingin berwudhu, silakan bawa spray air seperti ini. Bawa spray air, ini bisa kita gunakan untuk berwudhu di atas pesawat atau berwudhu ketika kita tawaf dan batal wudhu kita. Ada air harus kita bersihkan dan harus kita cuci. Minimal bagian rukun-rukunnya saja. Maka jangan bertayamum. Tayamum posisi kalau tidak ada air sama sekali atau kita sedang sakit tak bisa menggunakan air itu. Maka jangan memudah-mudahkan. Kadang ada orang yang tayamum di pesawat, saya lihat. Apa yang membuat kita tayamum? Air banyak, di WC banyak, air minum juga banyak. Tidak boleh kita bertayamum ketika itu. Ustadz izin bertanya Ustadz. Ya, Bu? Misalkan tadi kan pakai semprot itu ya, spray, botol spray itu Ustadz. Itu langsung Iya. disemprot apa kita tampung dulu di tangan sampai banyak terus kita ginikan atau Oh, nggak perlu, Bu. Langsung saja. Kita rukun yang pertama setelah niat itu bersihkan wajah. Langsung saja kita bersihkan wajah ini, kita semprot-semprot. Udah basah, baru kita gosok-gosok. Sekali sudah selesai. Kemudian setelah itu lanjut tangan sampai siku. Kita langsung semprotkan saja. Set. Kita semprotkan.
Kemudian kita gosok-gosok sampai basah semuanya, pastikan basah semua. Sekali saja sudah cukup. Karena rukunnya itu sekali, 3 kali itu sunnah, 4 kali kelewatan soleh, nah, 1 kali sunnah. Satu kali rukun, 3 kali sunnah. Maka tidak perlu harus ditampung air kayak gini, kemudian dibasahin, nggak perlu, Bu. Yang ada malah nggak cukup tempat ini. Nah, maka langsung disiram-siram saja, langsung disemprot-semprotkan saja di sini. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan, Ibu-ibu? Oke. Aman, Bang? Kalau sudah, mungkin nanti kita langsung masuk ke sesi itinerary ya. Jadi biar nggak terlalu malam juga. Oke. Ustadz juga kalau misalnya ada keperluan lain, monggo. Atau kalau mau ikut juga boleh. Silakan. Nah, izin dulu ya. Ini besok Ana juga ada agenda pagi ini. Siap, siap. Siap. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sebelum Ustadz meninggalkan Zoom ini? Nanti boleh kalau ada lain pertanyaan WA saja, bagus, nggak apa-apa. Baik. Oke, Ibu ya. Oke, kalau begitu. Oke, siap. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan manasik dan juga ilmu-ilmu tentang umroh ya. Jadi dibawa oleh Ustadz Mukni, mulai dari sunnah, wajib, dan juga tata cara umroh tadi ya. Dan juga beberapa larangan-larangan umroh sudah disampaikan juga. Nanti kalau Bapak Ibu yang mungkin masih ada mengganjal ya dan belum sempat bertanya, silakan nanti bisa via WA. Nanti akan saya sampaikan ke Ustadz Mukni. Seperti itu. Monggo Ustadz, ada penutupnya Ustadz? Penutup sebelum meninggalkan Zoom ini. Oh, seperti sudah. Tunggu. Laptop Anda agak error nih. Oh iya. Ya Ustadz, nggak apa Ustadz. Penutup ya. Penutup. Ya. Mungkin ya, itu saja yang tadi Anda sampaikan, Bapak Ibu. Silakan kembali luruskan niat kita. Kemudian kalau mungkin sekarang bisa mulai latihan fisik, perbanyak jalan kaki sekarang, jalan pagi, sore, karena ibadah umroh ini juga merupakan ibadah fisik. Lalu kemudian persiapkan rohani, persiapkan hati kita, kemaksiatan kita minimalisir, ketaatan kita maksimalkan. Lalu kemudian tulis doa-doa apapun yang ingin kita sampaikan, persiapkan dari sini. Itu tanda berarti kita serius untuk melaksanakan ibadah umroh. Tulis di buku catatan doa-doa baik bagi kita atau untuk orang-orang lain di sekitar kita. Maka kalau ada orang yang menitip doa kepada kita, Ibu, maka jangan anggap itu remeh. Bacakan doa bagi mereka itu sebaik, karena itu sebenarnya kita juga mendoakan diri kita. Saya pernah menitip doa kepada salah satu ustazah yang pergi umrah agar saya diloloskan untuk kuliah di Arab Saudi. 2 tahun setelah itu barulah diijabah doa tersebut. Alhamdulillah. Maka kita juga disunahkan untuk menitip doa kepada orang-orang yang pergi melaksanakan ibadah umrah. Nah, kemudian mudah-mudahan dengan ibadah umrah ini Bapak Ibu pulang menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa, yang lebih bermartabat, yang lebih berakhlakul karimah di hadapan Allah SWT dan di hadapan manusia. Mungkin itu penutupan dari Anda, Bang. Ustadz, terima kasih.